Halo, sahabat podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Ketemu lagi dengan kami dalam acara Show Podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini hostnya adalah saya, Putu Aditya Antara, yang biasa dipanggil dengan Pak Adit. Pada pagi hari ini, kita akan menggunakan topik yang luar biasa. Kita akan bicarakan sebuah topik yang sangat menarik bagi Sivitas Akademika Undiksa, yaitu Undiksa menuju prestasi internasional. Sahabat podcast Fakultas Ilmu Pendidikan, sebelum kita mulai, izinkan saya mengaturkan Pangastum Karya Penganjali Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam harmoni. Sahabat podcast, terkait dengan topik yang saya sampaikan tadi tentang Undiksa menuju prestasi internasional, di tengah-tengah kita di pagi hari ini kita sudah kehadiran tokoh yang luar biasa yang menginspirasi kami di Universitas Pendidikan Ganesha yang bertugas untuk menyukseskan program-program terkait Undiksa menuju prestasi internasional. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Iwayan Swastra, MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Aditya. Selamat pagi, podcast VIP Undiksa. Terima kasih sudah hadir, Bapak, memenuhi undangan kami. Di balik kesibukan beliau, sahabat podcast, beliau menyempatkan hadir di sini di ruangan podcast VIP ini yang tentunya kami di Fakultas Ilmu Pendidikan luar biasa bahagianya, luar biasa bangganya karena beliau sudah meluangkan waktu, teman-teman. Perlu saya sampaikan di awal bahwa Bapak Profesor Iwayan Swastra, MPD ini merupakan Wakil Rektor 3 yang memiliki bidang di bidang kemahasiswaan, sehingga sangat tepat dengan topik kita pada pagi hari ini. Beliau juga bertugas untuk mengurusi alumni, karena setelah tamat mahasiswa akan menjadi alumni ya Bapak. Setelah itu beliau juga mengurusi hubungan masyarakat. Nah, sehingga ketiga hal ini sangat terkait di bidang beliau, yaitu di bidang 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, sebelum kita lanjut nih, sebelum kita bahas banyak hal tentang prestasi di Undiksa, kita mohonkan ke beliau, Bapak Prof. Iwayan Swastra, untuk menyampaikan profil singkat beliau, sehingga kata orang gitu, tak kenal makanya tak sayang. Nah, kan gitu. Oke, Bapak silakan kenalan singkat. Ya. Om Swastiastu, sahabat podcast VIP Undiksa. Pagi hari ini saya juga berbahagia ini, ya. Jadi diundang oleh rekan-rekan dari podcast VIP Undiksa untuk berbincang-bincang, gitu ya, terkait dengan tugas saya di kemahasiswaan. Ya, nama saya Iwayan Swastra. Saya lahir di Klungkung tanggal 15 Mei tahun 1962. Jadi luar biasa. Ya, beberapa hari yang lalu saya ulang tahun ke-59 ya. Jadi bulan Mei. 59 ya, Bapak. Ya, sejak 15 Juni ya 2019 Bapak Rektor menugaskan saya di bidang Wakil Rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan, kehumasan dan alumni. Jadi 3 tugas itu saya kerjakan ya untuk membantu Bapak Rektor. Yang sebelumnya saya Direktur Pasca. Direktur Pasca ya, sahabat podcast, 2015 sampai 2019
19. 2000. Betul. Sebelumnya saya wakil dekan 2 Ya, wakil dekan di 2 di FMIPA. Fakultas Ya. MIPA. Sebelumnya saya ketua LP3. LP3 ya, yang mengurusi Jadi, pembelajaran adik-adik waktu mahasiswa. saya memang jadi sepenuhnya saya serahkan untuk Undiksa. Pengabdiannya untuk Undiksa ya, Bapak. Seperti itu, Aditya. Nggih. 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 Kalau dilihat dari usia nih, Prof, kan 59 itu tidaklah ini seusia saya gitu ya, yang masih kecil gitu. Tapi luar biasa loh sahabat podcast ini, beliau mungkin kalau disaingkan saya mirip-mirip beliau juga gitu. Jadi usianya yang seusia 30-an seperti saya itu luar biasa. Mungkin karena beliau selalu aktivitasnya happy, jadi menikmati berbagai kegiatannya, Prof ya. Persis ya, apalagi di bidang kemahasiswaan, tetap muda gitu kan. Jadi luar biasa. Saya juga tidak menyangka loh sahabat podcast bahwa beliau di 59 gitu. Karena kalau ketemu itu kita masih ngobrol yang banyak ketawa-ketawa gitu, yang tidak seperti seusia beliau lah. Jadi luar biasa ini, Prof. Jadi pasti pasti punya tips tersendiri, Prof. Tersendiri bisa se-fresh ini, semudah ini menurut kamu. Gimana, Prof? Tipsnya, Prof? Ini satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ditugaskan dimanapun juga, di tugas apapun, kita harus senangi, harus yakini bahwa kita bisa, gitu ya. Jadi harus happy seperti disampaikan tadi Pak Adit ya. Jadi semangat itu akan muncul ya ketika kita menyenangi pekerjaan itu. Ya, saya terus terang begitu saya diminta di kemahasiswaan, saya merasa agak berat sih awalnya ya. Tapi karena kita punya komitmen yang tinggi, kita harus belajar, kemudian kita harus senang dengan pekerjaan itu ya. Astungkare ya, setiap kegiatan mahasiswa saya bisa hadir dimanapun. Benar, Prof. Mereka malam jam berapa. Nah, ketika kita bertemu, energi kita bertambah lagi. Ya, Prof ya. Lebih semangat. Lebih semangat, ya betul. Itu harus kita lakukan. Betul, itu dengar sahabat podcast, luar biasa tips beliau. Jadi mengerjakan segala sesuatu harus dengan hati, dengan kesenangan, dengan happy ya, Prof ya. Sehingga tidak sering cemberut mukanya. Jadi kalau sering cemberut kan cepat tua tuh. Dengarkan tipsnya Prof Wayan nih. Prof, kita di Undiksa kan sekarang sudah sedang berbenah banyak gitu, Prof. Banyak hal yang sedang kita lakukan, Prof. Tentunya di berbagai bidang sudah kita kembangkan, sekarang sudah ada progres yang luar biasa ya, Prof ya. Nah, tentu kemahasiswaan ini menjadi tolak ukur juga bahwa Undiksa ini sudah maju atau belum gitu ya, Prof ya. Nah, menurut Prof Wayan, apa nih arti atau makna sebagai mahasiswa ini, Prof? Dan nanti profil seorang mahasiswa yang baik itu seperti apa, Prof? Ya, oke. Makasih Pak Adi. Yeah. Mahasiswa kalau kita cari arti katanya kan seseorang yang belajar di perguruan tinggi kan, betul. Yang terdapatkan di perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi dan sebagainya, itu namanya mahasiswa. Tapi menurut saya bukan sekedar itu. Makna yang terkandung di bawah kata mahasiswa itu sebenarnya adalah mahasiswa itu tidak lain adalah insan intelektual sebagai agen pembaharuan, agents of change gitu ya. Jadi mahasiswa ini megang peran penting ya untuk masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, ini mahasiswa betul-betul harus dikembangkan agar mereka berkualitas, agar mereka bisa memecahkan persoalan bangsa. Jadi bukan sekedar mereka kuliah tamat gitu ya, tapi ini mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa kita. Makanya setiap saya bertemu dengan mahasiswa, saya selalu titip pesan kepada mereka. Mereka itulah yang akan meneruskan kepemimpinan perjuangan bangsa ini. Itu maknanya. Jadi ia harus mampu
memecahkan persoalan-persoalan. Memecahkan permasalahan bangsa ya. Iya. Jadi tidak hanya untuk belajar lalu dapat IPK tinggi gitu ya Prof ya. Bukan itu. Jadi harus bisa memberikan solusi. Betul. Sebagai problem solver ya Prof ya. Oke. Prof, terkait dengan mahasiswa, ini mahasiswa kan ini banyak aktivitas Prof, banyak kegiatan yang sudah dilakukan, banyak program pengembangan kegiatan mahasiswa gitu. Nah, semenjak kepemimpinan Prof Wayan, bagaimana perkembangan prestasi kemahasiswaan di Undiksa menurut pandangan Prof dari semenjak memimpin Undiksa ini, Prof? Iya, memang begitu saya ditugaskan oleh Bapak Rektor untuk menangani kemahasiswaan. Saya coba menganalisis persoalan dulu. Apa sih persoalannya? Saya mengundang teman-teman dari dosen-dosen yang pernah membimbing. Kemudian saya selalu hadir ke setiap kegiatan mahasiswa. Ya, Sabtu Minggu itu penuh waktu saya untuk hadir pada kegiatan mahasiswa. Di situ kita bisa rembuk, bisa berbagi bagaimana ke depan kita ingin memajukan kemahasiswaan kita, ya, sesuai dengan visi Undiksa kan kita harus menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trita Karena di Asia tahun 2045. Jadi itu selalu saya jadikan pegangan dalam membantu Bapak Rektor untuk mencapai visi tersebut lebih awal, ya. Lebih awal ya Prof ya. Awal, tidak menunggu 45. Ya, oleh karena itu dari situlah saya temukan persoalan-persoalan di kegiatan kemahasiswaan, sehingga kita mulailah menggarap program-program paling tidak bisa mengirimkan ke luar negeri seperti yang sudah kita lakukan di awal 2019 ya, di akhir 2019 Desember kita bisa ngirim ke Singapura. Kemudian sudah ada yang ke Singapura ya Prof ya? 2019 ya Prof. Ya, itu ada dua yang lolos, ada Perak, ada perungu. Jadi itu ngawali keluar. Oh iya luar biasa. Itu juga harus kita dukung. Mereka itu memerlukan anggaran kan ya. Jadi anggaran, kemudian pembinaan juga oleh para dosen bimbing, sehingga mulai itu memotivasi yang lain-lain untuk bergerak juga, sehingga 2020 kita di Simkat Mawa ya. Jadi 2020. Itu Pak Rektor meminta kepada saya, Pak Wayan bisa mencapai peringkat 25 ya. Jadi Pak Adit mungkin mendengar Pak Rektor selalu memantau kita di dalam pertemuan-pertemuan baik WA maupun pertemuan daring waktu itu. Dan Astungkare dengan kerja keras teman-teman semua ya, semuanya dari tingkat prodi, jurusan, fakultas dan rektorat bersinergi. Bersinergi ya, Prof, betul luar biasa, Prof. Jadi bersinergi sehingga pada akhirnya keluar informasi kita berada pada peringkat 23. 23, Prof. Yang sebelumnya kita peringkat 42 ya. 4. Oh, jauh sekali ya, Prof ya. Jadi kita ngelompat lah banyak. Dari 42. Ya. Jadi itu banyak prestasi yang dimasukkan dalam data itu. Banyak kegiatan ya, organisasi, kegiatan rekognisi, pengabdian masyarakat, penyelenggara kegiatan-kegiatan nasional, itu semua datanya masuk situ, akumulasinya kita berada pada peringkat 23. 23 luar biasa ya Prof ya. Jadi itu semuanya adalah kerja bareng lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen dari pimpinan sampai mahasiswa ya. Di Bali
mungkin belum ada yang sampai 23 ya Prof ya untuk Ya, SIM card kita lah. Mawai kita yang bisa masuk di 23 besar ya Prof ya. Jadi kita peringkat 23 ya. Meskipun tertinggi lah. ya tertinggi kita di Bali ya Prof ya. Ya. Meskipun sebenarnya Undiksa ini kan belum besar-besar banget kampusnya Prof ya. Iya, jadi jumlah mahasiswa kita masih ya baru 13 ribuan. Anggaran kita juga ya terbatas lah. Terbatas besar ya Prof. Semangatnya ini ya, semangat teman-teman ini ya, yang luar biasa ya. Jadi saya kan sebagai gini aja ya, sebagai mediator lah. Mediator, fasilitator ya Prof ya. Mediator ini yang beliau langsung jadi komandan perangnya. Komandan ya. perang. Ya. Ya, di masa itu ketika kita berusaha mencapai target di 23 besar ini Prof, memang semua bergerak ketika itu Prof ya, semua bergerak. Biasa itu. Saya Luar siang malam biasa. sampai pagi tuh. Iya betul Prof, kita terus begadang-begadang ya Prof. Pak Ade ada teman di UD3 bergerak semuanya. Bergerak Ya, semuanya. Itu yang sebenarnya memudahkan kita bergerak menuju yang menjadi harapan kita bersama. Ya. Iya, luar biasa. Sahabat podcast, seperti yang diceritakan tadi oleh Prof Wayan tentang prestasi kita di Undiksa, ini khususnya untuk Civitas Akademika Undiksa yang menonton podcast Fakta Ilmu Pendidikan ini luar biasa perkembangannya, sahabat podcast. Itu dari peringkat 42 menjadi peringkat 23. Susah loh itu Prof ya. Tidak gampang itu. Perguruan tinggi lain juga punya strategi-strategi untuk posisi itu ya. Itu kan 18 yang BH kan? Ya, BH ya, berbadan hukum. Iya, kita kampusnya ya. 5 itu di BLU. Di BLU. Nah, betul-betul. Wajar kalau yang sudah berbadan hukum itu, kampus yang berbadan hukum, dia bisa di tingkat itu karena dananya sudah bagus gitu ya Prof ya, mahasiswanya sudah banyak gitu ya. Wajar lah. Tapi kita bisa sampai di titik itu kan memang luar biasa sebagai kampus BLU ya Prof ya. Ya, tentu di bawah bimbingan Pak Rektor. Betul di bawah komandonya Prof. Harmoninya luar biasa. Harmoninya ini. Nggih. Prof, terkait dengan visi Undiksa tadi yang Prof sampaikan di ketika Prof menjelaskan tentang prestasi-prestasi mahasiswa, saya dengar Prof menyebutkan tentang visi Undiksa yang unggul di Asia yang sudah disambut salah satunya di tahun 2019 tentang prestasi mahasiswa kita yang bisa masuk ke tingkat internasional, sehingga yang unggul di Asia pada tahun 2045 itu bisa lebih awal kita capai gitu ya Prof ya. Jadi sampai dari 2019, 2020, 2021 ini yang Prof sudah terdata itu berapa prestasi tingkat internasional Prof? Ya, Mei ini ya. Ya, Mei ini. Kita ngirimkan 6 tim ya. 6 tim ya Prof ya. Ke Thailand ya Prof. Si riset inovatif gitu ya. Dari 6 tim itu kesemuanya dapat juara. Semuanya dapat juara Prof. Luar biasa ya. Ya, 2 medali perunggu, 2 medali perak, 2 medali emas. Jadi di tingkat internasional ya Prof ya. Tuh sahabat podcast. Silakan berlanjut lagi Prof. Di bidang seni juga kan? Di bidang seni? Jadi kita dari seni rupa itu. Seni rupa. Di Prancis. Di luar negeri lah. Di luar negeri Eropa, di belahan Eropa. Mudah, ya? Tidak mudah, betul Prof. Nah, ini lagi. Saya selalu dilapor ini oleh 2 orang anak kembar ini dari Prof. Hukum. Fakultas Hukum. Kalau saya tidak salah ya, Desi Yunitasari, kemudian saudaranya Devi Yustiasari. Itu anak itu sering menjadi narasumber di universitas. Narasumber Prof ya. Kita dosen aja jarang ya Prof. Di luar negeri ini. Di luar negeri ya Prof. Di Stockholm University. Kemudian NS University Amerika. Iya. Kemudian Lancaster University, Nepal Institute. Itu diundang secara khusus ya Prof ya anak ini. Mereka free. Sebagai narasumber. Ini kan sudah luar biasa, luar biasa itu. Selalu saya komunikasi, baru dia gini Bapak, saya di sini selalu mereka lapor.
Kadang-kadang mereka memerlukan bantuan untuk mengirim apa, itu kita bantu. Nah, Iya, Prof. mereka mengirim apa, itu biayanya kita bantu. Di support, jadi itu luar biasa. Ya betul luar biasa ya Prof ya. Iya. Bisa jadi narasumber di luar negeri itu tidak mudah loh sahabat podcast, itu tidak mudah itu. Kita dosen saja jarang sekali ada yang diundang ya Prof ya untuk Di khusus. Singapura mereka, di Jepang, di Amerika, Nepal, Thailand, ya keliling mereka. Iya itu. Dan pandemi ini juga ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Hikmahnya bagi mahasiswa kita, tidak harus mereka ke sana, tapi mereka dari rumah bisa berkarya ya. Tapi tetap bisa berkarya untuk Undiksa ya Prof ya. Oke, mungkin nanti yang ketika acara podcast ini diupload, coba di tag ya itu Desi dan Yustia itu ya, si Kemar itu. Desi dan Devi. Coba dilacak, nanti kita share, nanti kita tag karena Prof Wayan ini menyebutkan itu, dan saya juga salah satu saksi, beliau menyebutkan 2 nama ini agar menginspirasi seluruh mahasiswa Prof ya. Itulah yang mahasiswa kita harapkan ya. Jangan hanya berkutat pada hanya kuliah, betul, cari Prof. jasa, tapi carilah kompetensi lain, skill, kemampuan lain yang nantinya sangat bermanfaat ketika mereka lulus. Itu yang kita selalu gaungkan, selalu motivasi ada di mahasiswa. Seperti adik Desi nanti begitu mereka tamat, mereka sudah akan mudah cari perguruan tinggi. Jadi mudah cari pekerjaan ya. Iya, pekerjaan. Bahkan mahasiswa kita sudah ditunggu oleh pekerjaan Prof ya, tidak nyari-nyari lagi Prof ya. Lagi. Ya, seperti itu. Nggih. Memang jadi IQ-nya nomor 1 yang kontrak Pak Rektor ya, mudah tercapai kalau kita mahasiswa kita hebat. Mahasiswa kita hebat. Ya. Dosennya aja hebat, mahasiswanya hebat ya. Jadi betul dipertanyakan. Harusnya mahasiswa juga hebat ya Prof. Dosennya hebat. Dan juga mahasiswa kita siap diterima di dunia kerja ya Prof ya. Nah, itulah makanya kita isi dengan soft skill. Misalnya kita lakukan pembinaan-pembinaan di bidang kewirausahaan, di bidang bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana komunikasi yang baik. Jadi mengundang berbagai narasumber kita lakukan, ya. Jadi bagaimana tampil di depan publik gitu ya, Prof. Supaya mereka tidak canggung dan sebagainya. Kita undang narasumber yang terkait dengan karir mereka ke depan. Karir mereka ke depan ya. Ya. Jadi tidak tadi saya dengar Prof menyebutkan tentang kewirausahaan, Prof. Jadi mahasiswa itu tidak harus jadi PNS berarti ya, Prof. Bisa membuka usaha menjadi wirausaha gitu, Prof ya. Betul. Gimana itu, Prof? Ini menjadi juga target ya. Indikator kinerja. Indikator kinerja. Rektor kerja dengan Menteri Keuangan. Makin banyak mahasiswa kita yang terlibat dalam kewirausahaan itu makin bagus. Makin bagus ya, Prof ya. Sehingga kita di Undiksa sudah menyiapkan program namanya PMW. PMW, program mahasiswa wirausaha. Dari situ Aditya, kita kembangkan lagi menjadi program-program yang kompetitif. Program yang nasional. Nah, contoh ya tahun ini bulan Mei yang ini. Ya, bulan ini ya. Masih Mei 31 Mei. Bulan Mei ini kita ngirimkan 20 proposal. 20 proposal. Kompetensi bisnis mahasiswa. Ya, KBMI ya, Prof ya. Kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia itu kan wirausahaan ya. Wirausaha di bidang wirausaha. Itu lolos 17 sebenarnya. 17 ya, Prof ya. 17. Luar biasa. Kemudian karena didanai maksimum 10, kita dapat 10. Kita lolos 10 ya, Prof ya. Didanai sebatas maksimalnya, Prof ya. Dan itu terbaik di nasional. Di Indonesia itu. Nomor 1. Nomor 1 kita, sahabat podcast. Nomor 1 loh Undiksa di tingkat nasional. Nasional ya. Iya. Jadi bukan main tuh mahasiswa kita ya. Ya di KBMI ya, Prof ya. Kompetensi bisnis mahasiswa. Kompetensi bisnis mahasiswa. Dan nanti juga terkait dengan bisnis, kita juga mengirimkan 2 ASMI, keduanya udah lolos ya. Tahap 1. Akselerasi startup ya, Prof ya. Nah, nanti udah langsung karir. Mudah-mudahan kita bisa lolos lagi ya, Prof ya. Ya dengan
bantuan dana, kemudian pembinaan dan sebagainya. Jadi ada plotting dana khusus ya untuk ini ya, Prof. Pokoknya untuk prestasi kami tidak pernah mundur gitu. Iya, harus kita siapkan meskipun susah ya, Prof. Ya, pasti. Ya, betul, Prof. Nah, terkait ini, Prof, yang tadi Prof sampaikan, sudah ada mahasiswa-mahasiswa kita yang di tingkat internasional. Nah, yang tahun 2021 ini pencapaian apa lagi yang Prof kira-kira akan berusaha capai gitu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, Prof, terkait pengembangan kemahasiswaan kita, Prof? Ya, seperti sampaikan tadi, jadi dalam bidang akademik ya, nanti kita akan mengirimkan setiap ada event kompetisi internasional. Pokoknya asal kompetisi internasional, adik-adik mahasiswa bisa lolos. Tahun ini kita udah membantu mereka lolos ke Polandia. Polandia ya, Bro. Kompetisi internasional. Pasti kita dorong. Jadi begitu masuk ke meja saya, pasti ACC ini bantu untuk mereka udah lolos seleksi ya. Sudah lolos seleksi awal ya. Tahap berikutnya aja lagi. Jadi seperti itu. Startup juga, karena ini kan amat bergengsi ya. Iya, bergengsi startup ini ya, Prof ya, kompetisi startup. Kewirausahaan yang berbasis digital. Nah, ini juga kita dorong agar bisa lolos. Selama ini belum pernah lolos. Belum pernah lolos ya, Prof ya. Nah, itu salah satu target kita di tahun 2021 ya, Prof ya. Saya udah targetkan minimal 1. Minimal 1 saja, karena kompetisinya luar biasa ya, Prof ya, di tingkat nasional. Luar biasa itu. Jadi melawan universitas besar kita. Tapi yakin kita ya. Jadi Astungkare dengan bantuan dari generasi muda ini, adik-adik mahasiswa, dosen-dosen yang muda-muda kita rekrut untuk betul, Prof, membantu mendampingi adik-adik mahasiswa. Jadi luar biasa. Jadi siang malam mereka saya pantau bekerja terus, memberikan masukan kepada mahasiswa. Nah, ini kita lakukan untuk mereka juga punya pengalaman membimbing adik-adik mahasiswa. Iya, pengalaman membimbing ya, Prof ya. Jadi misalnya PKM, kita juga punya tim ya untuk membina PKM. Kemudian PHP2D. PHP2D ya, Prof ya. Program holistik yang hibah desa itu ya. Kita sudah mengirimkan dan Astungkare nunggu hasilnya. Tahap 1 kita lolos 15, ngirim 20. Mudah-mudahan berikutnya. Berapa yang lolos? Karena kompetisinya sangat kompetitif ya, Prof ya. Itu saya dengar tadi Prof menyatakan PKM. Saya ingat kalau banyak juga yang lolos di Undiksa. Gimana itu, Prof? Berapa grup yang akhirnya lolos kita? Ya, untuk tahap 1 ini kan start berapa ya? 12 ya. 12 grup. Lolos. Nanti ada juga PKMI dan belum pengumuman. Belum pengumuman ya. Baru 12 itu ya, Prof ya. Dan itu luar biasa ya, Prof ya. Itu dibina habis-habisan oleh tim-tim yang dibentuk oleh Pak Rektor ya. Iya. Dengan adik-adik muda-muda membina adik-adik kita. Terima kasih, Prof, luar biasa itu. Jadi semenjak kepemimpinan Prof Wayan ini, sahabat podcast, luar biasa peningkatan prestasi mahasiswa Undiksa secara signifikan itu. Pada tahun ini yang seperti disampaikan oleh Prof Wayan tadi, ada PKM, kita banyak yang lulus, Prof ya, PHP2D, KBMI gitu, yang prestasi ini sudah kita tunggu-tunggu dari lama ya, Prof ya. Tentunya dengan itu tentunya tidak semata-mata hanya turun dari langit ya, Prof ya, tapi kita membawa program khusus ya, Prof ya. Tahun 2019 kita lolos cuma 1 kan? Cuma 1. Tidak ada lolos. Gitu ya, Prof ya. Hadiah nih, semua dapat 1. Gitu ya, Prof ya. 2020 kita. Jadi prestasi itu ada yang hadiah juga karena sudah jatah gitu ya, Prof ya. Kemudian ngirim ke situ dapat 1. Dapat 1 ya, Prof. Ya, akhirnya Astungkare 2020 kita lolos 16 ya. 16 ya, Prof. Dan lolos PIMNAS 2 PIMNAS. Dan di PIMNAS juga dapat medali kita. Dapat tahun medali. 2020 itu favorit ya. Jadi favorit. Dari kedokteran tuh. Kelompok favorit ya, Prof ya. Nah, jadi di satu kelompok itu dari dia favorit satu. Iya, luar biasa, Prof ya.
Saya ingin ini Prof, mohon petunjuk Prof juga terkait dengan hal yang lain dari sisi riset atau penelitian-penelitian terkait dengan radikalisme nih Prof. Kan sedang marak nih Prof di Indonesia yang membuat semua komponen bangsa ini khawatir gitu Prof ya. Bagaimana dengan di Undiksa terutama mahasiswa-mahasiswa kita Prof? Ya, betul. Dan bagaimana cara Prof mengantisipasi itu Prof? Betul, ya. Jadi radikalisme itu adalah bahaya sebenarnya bagi bangsa dan negara ya. Iya betul Prof. Dan di setiap perguruan tinggi pasti ada, pasti yakin saya. Tapi tergantung universitas sendiri ya. Jadi bagaimana memanage mereka agar mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya radikal ya. Jadi untuk itu saya selaku wakil rektor selalu hadir di setiap kegiatan untuk menyampaikan itu. Nah, kemarin juga saya sampaikan kita mempunyai 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Ya, Pancasila nggak boleh ditawar lagi, harus kita pertahankan demi kesinambungan bangsa kita. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 kita harus jaga, rawat. NKRI kita harus pertahankan harga mati. Kebinekaan itu juga harus kebinekaan Prof ya. Iya, itu sebenarnya harus kita pelihara dengan baik ya Prof kan ya. Itu radikalisme itu kan membenci, menghina dan sebagainya. Nah, ini kita terus gaungkan di setiap kegiatan di kemahasiswaan. Benar, dan Prof. saya juga bertemu orang-orang yang agak gini juga. Iya, ada juga Prof ya. Ada. 1-2 kasus orang ya Prof. Ke ruangan, Iya Prof. Diskusi dengan mereka itu, sehingga mereka juga saya pesan, karena saya ini kan sudah tua ya, jadi adik-adik yang generasi berikutnya harus menjaga yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka akhirnya tergugah ya Prof. Begitulah. Saya direkam apa yang saya bicarakan. Silakan aja, karena niat baik saya hanya bagaimana bangsa ini tetap harus berjalan untuk ke depan ya, bukan hari ini saja. Betul Prof. Karena kalau itu dibiarkan ya Prof ya, itu dibiarkan rumah kecil dulu dia kan itu akan besar dan itu akan menyusahkan kita semua ya Prof ya. Oke. Itu tadi yang serius sudah banyak Prof Wayan sampaikan ke kita, sudah diberikan pencerahan, sudah dikupas tuntas, tajam setajam silet. Nah, sekarang hal-hal yang rileks nih Prof, terkait dengan mahasiswa nih. Mahasiswa tentunya punya berbagai permasalahan ya Prof ya. Selain di sisi akademik juga non akademik nih Prof. Pernah tidak Prof, selama Prof memimpin sebagai wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan ini mengurusi hal-hal yang sifatnya sangat pribadi Prof, seperti pacaran mahasiswa lah Prof, atau perkelahian gitu dan lain sebagainya Prof, gimana Prof? Ya, sampai saat ini ya terkait dengan hal-hal itu hampir nggak ada ya saya ini. Jadi ngelapor ke saya pacaran atau yang lain. Tapi yang banyak itu adalah terkait dengan SPP atau UKT. SPP UKT ya Prof. Ya, itu ruangan saya sering kali datangi dengan termasuk keluarganya. Tapi kita bantu. Hampir semuanya kita bisa bantu dengan. Gimana caranya Prof membantu mahasiswa SPP ini? Bisa jadi kita carikan beasiswa, kemudian kita carikan bantuan UKT. Dicarikan khusus bantuan ya Prof ya? Carikan, itu ada dari Sinabung itu ya? Iya. 48 orang. Sinabung Medan ya Prof? Medan ya. Jadi mereka WA saya, cukup WA aja, saya respon. Begitu WA, saya suruh mengirimkan datanya. Toto, saya pikir cuma 2-3 orang. Toto 48 orang yang bisa bantu. Banyak sekali. 48 orang. Ini dari Sinabung 48 bener ya? Iya, bener Pak, segini. Ya, saya urus. Kemudian kita lapor ke pusat. Di pusat ternyata dibantu. Dapat mereka masing-masing 2,4 juta. Oh, 2,4 juta ya Prof ya? Mereka.
Saya laporkan sebagai kasus bencana. Bencana di Gunung Sinabung itu ya, Bro. Ya, jadi semuanya dapat. Ada juga yang secara pribadi nggak bisa bayar, mau berhenti, ya akhirnya kita bantulah. Pokoknya dengan cara. Pokoknya kita carikan solusi ya, Prof ya. Wah, luar biasa ini, Prof Wayan. Ya, mereka tidak putus saja, Iya, nggak putus kuliah ya, Prof ya. Karena ini generasi muda harapan bangsa mereka ini. Saya seperti itu, kasihan mereka. Luar biasa, Prof, pengabdiannya, Prof. Itu sahabat podcast VIP. Luar biasa kalau kuliah di Undiksa itu. Kalau ada masalah terkait SPP, tidak bisa bayar SPP, datang saja ke Prof Wayan itu. Pasti diberikan solusi. Itu kan luar biasa itu. Sampai 2,4 ya, Prof ya. Dibantu per orang. Dan jumlahnya berapa, Prof tadi? 48 orang waktu itu. Ada lagi di KIP kuliah ya. KIP kuliah itu. KIP sudah jalan kan? Iya, Prof. Kemudian saya kenal dengan Pak Direkturnya. Ya, saya Prof. pesan waktu beliau ke sini, Pak Direktur, nanti kalau ada kami minta bantuan, mau dibantu ya. Akhirnya 2020 saya sedang istirahat ya di rumah, ditelepon oleh beliau. Iya, Prof. Pak Warek mau bantuan nggak? Kim, wah mau berapa ya? Pokoknya berapa aja sebanyak-banyaknya, saya bilang. Siap melaksanakan, siap ya, saya bilang. Akhirnya dikasih 205 orang. 205 orang ya, Prof ya. Ya, tambahan. Mereka KIP. udah bayar nih, udah jalan kuliah. Ya, itu akhirnya kami kerja keras dengan pegawai nih, ngumpulang data-data lagi. Ternyata lagi 2 harinya itu hari raya Pagrosi. Saya kerja dengan tetap juga kerja, buah luar biasa. Karena dikasih waktu 2 hari. Hari itu harus selesai tuntas. Akhirnya tuntas semuanya. Tuntas semua, yang ke 205 itu jatah itu bisa kita dapat, Bro. Mereka tidak tahu siapa yang ngurus. Iya, itu betul. Kita datang dari pusat dan kita data mereka. Iya, betul. Itu dan membantu juga ya. Sangat membantu, Prof. Karena di masa pandemi ini, Prof ya. Iya, 4 tahun mereka udah tidak bayar apa-apa. 4 itu berarti yang tanggung 4 tahun. Ditanggung penuh KIP UKT itu ya, Prof ya. Oh, luar biasa itu. Ya, jadi itulah. Tapi kita harus kerja keras ini. Menyiapkan datanya itu ya, Prof ya. Yang ngumpulin mereka, mencari mereka. Tidak mudah juga itu. Tidak mudah, betul. Siang malam untuk kerja itu. Hari raya Pagrosi yang seharusnya kita kumpul keluarga gitu, Prof ya. Sembahyang gitu. Tapi bekerja dengan ini untuk pengabdian kita di Undiksa, Prof ya. Ya, dengan terus kita. Yang penting niat kita ingin membantu aja. Niat ingin membantu ya, Prof. Saya ingin membantu mereka dapat, entah mereka ingat atau enggak, entah mereka tahu ya, Bro, atau enggak siapa yang ngurus ya. Saya jalan aja. Saya minta bantuan dengan pegawai, harus masuk ya sekian orang ini ngerjakan ini ya. Tuh, mungkin bisa didengar oleh sahabat-sahabat mahasiswa ini, sahabat podcast WIP yang dapat KIP UKT ya, dapat KIP UKT mendadak itu perjuangan Prof Wayan selaku Wakil Rektor 3 dan staf beliau gitu yang luar biasa. Waktunya mendesak sekali, Prof ya. Waktu 2 hari. Iya, betul, Prof. Jadi kepada sahabat podcast juga teman-teman masyarakat itu yang ingin menyekolahkan anaknya di Undiksa, jangan ragu-ragu gitu. Ya. Jadi kalau tidak punya dana, kita bisa bantu di sini, Prof ya. Kita usahakan lah. Kita usahakan gitu. Ya. Kalau memang benar tidak punya dana ya, Prof ya. Jangan sampai sudah punya dana bilang nggak punya dana gitu. Ada juga begitu. Ada ya, Prof ya. Tapi kita gini. Kita wawancarai biasanya ya. Wawancarai secara khusus, secara online ya. Motor rumahnya. Ternyata ini enggak layak. Justru dia mampu sebenarnya, Prof ya. Ya kita kasih yang memang membutuhkan ya, Prof ya. Supaya tepat sasaran lah. Betul, Prof. Karena banyak orang yang bilang nggak mampu di masa pandemi ini, padahal mampu gitu kan. KIP kuliah ini kan kita lakukan ini juga wawancara juga. Wawancara. Secara online ya, Prof. Harus melihat rumahnya. Syuting gitu ya. Kita lakukan itu. Sampai seperti itu ya, Prof ya. Melalui online biar ada ditunjukkan rumahnya, Prof. Ya. Oh, ini enggak layak. Kan kita nyeleksi, harus tahu persis.
Betul, supaya betul. salah lah. Iya, supaya nggak salah, biar tepat sasaran ya, Prof ya. Pantas. Yang pantas harus memang diberikan gitu. Oke, Prof, sudah banyak hal yang kita diskusikan, kita sharing-sharing di sini, Prof, yang tentunya membuka wawasan kami tentang kondisi kemahasiswaan Fakultas Ilmu kondisi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Ganesha, sorry. Karena ini podcast itu saya berpikirnya di VIP saja gitu. Oke, betul, di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang terakhir, Prof, ini mohon diberikan pesan-pesan Prof selaku Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan untuk para mahasiswa kita di Undiksa atau para mahasiswa di berbagai belahan Indonesia ini, Prof, agar mereka bisa menjadi mahasiswa yang berkualitas meskipun di masa pandemi yang serba susah seperti ini, Prof. Gimana, Prof? Jadi manfaatkanlah waktu Anda sebaik-baiknya, ya. Sekarang ini masyarakat memerlukan bantuan pemecahan masalah berbagai bidang, ya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, saya harapkan adik-adik peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi baik lingkungan sosial, masyarakat, dan alam. Nah, ini jangan hanya memikirkan kuliahnya saja. Pikirkanlah juga masyarakat. Kepedulian itu. Dari sana Anda akan menemukan inovasi-inovasi baru. Makanya betul, Prof. Saya sarankan kegiatan UKM yang dulunya di kampus, ya. UKM yang dulunya di kampus, ulang tahun saya dorong keluar. Mereka langsung ke desa untuk menemukan persoalan di situ, membantu entah bedah rumah, entah membantu edukasi masyarakat. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan di kampus. Jangan di kampus saja, Prof, ya. Jadi mahasiswa itu di Indonesia ini kami keluarkan mereka ke masing-masing ke desa-desa. Nah, di situ akan menemukan kan persoalan-persoalan yang mereka bisa pecahkan. Seperti saya katakan yang pertama. Ya, bisa jadi PKM, bisa betul, Prof, ya, bisa wira desa, macam-macam lah. Bisa mereka pecahkan. Itu membantu masyarakat. Mahasiswa juga dapat pengalaman untuk berkarya, menginovasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Wah, terima kasih, Prof. Luar biasa ini, Prof. Jadi mahasiswa itu tidak hanya dia jadi kutu buku saja ya, Prof, ya. Tidak ada maknanya, hanya IPK-nya besar, tapi tidak menjadi problem solver ya, Prof. Tidak menjadi pemecah masalah di masyarakat. Baik, luar biasa, Prof. Sahabat podcast, itu pesan Prof. Wayan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mengharapkan mahasiswa itu tidak hanya sebagai mahasiswa yang kutu buku gitu, yang hanya pintar di bidang akademik saja, tapi harus bisa menjadi pemecah masalah ya, Prof, ya, di masyarakat, lingkungan, alam, dan seluruhnya gitu yang ada di sekitar mahasiswa. Sehingga mahasiswa ini akan menjadi masyarakat yang berguna, inovatif, kreatif, Prof, ya. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas diskusi sharing-sharing pada pagi hari ini yang luar biasa, Prof. Mudah-mudahan program-program yang Prof. Wayan sudah rancang untuk prestasi mahasiswa Undiksa, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan juga misi agar mahasiswa kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, bisa menjadi problem solver di masyarakat dan bermanfaat di masyarakat, bisa tercapai, Prof. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Kita tutup dengan mengaturkan Prama Santi, Prof. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, tim hebat. Ya, luar biasa. Baik, sahabat podcast, itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada show podcast berikutnya. Tetap masih di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih.
Dadah. Dadah dulu, Prof. Eh,